punya pas sekarang. Terus Jadi orang tuamu jelasin masalah darah biru itu emang ada. yang ngikutin aku mama tuh sebenarnya udah tahu. Mama, tapi mama nggak mau ngomong langsung. Itaba Podcast, Hayu Tak Speaking. Selamat datang kembali di Itaba Podcast, program podcast yang tentunya menghadirkan narasumber yang menurut rekomendasi juga mungkin kerabat dekat juga bisa, tidak menutup kemungkinan. Intinya kita akan mengundang seluruh warga Kalimantan Tengah. Kalau bisa seluruh warga Indonesia. Bebas lah ya. Oke, tidak mau berlama-lama lagi. Episode kali ini kita sudah mengundangkan seorang wanita yang tentunya akan memberikan informasi tentang dunia apalah. Kita langsung saja, tidak mau berlama-lama. Kita perkenalkan, dia adalah. Hai, kenalin, nama aku Miming Triana Putri. Aku sering dipanggil Miming. Oke, Miming. Oh, mungkin kita lepas saja maskernya kali ya. Oke, bisa. Oke, siap. Lanjut. Yeah. Miming. Taruh tisunya dulu sini. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sok kenal gue. Oke, Miming. Jadi apa nih kesibukannya saat ini nih? Oh, kalau sekarang aku lagi kerja sama endorse aja sih. Kerja sambil ngendor. Iya. Lancar berarti. Alhamdulillah lancar. Kerja apa tuh kalau boleh tahu? Aku kerja di klinik kecantikan. Oh, di klinik. Iya. Oke, udah berapa tahun? Udah 2 tahun sih. Kayak interview gitu. Oh iya. Oke, udah bertahun-tahun lah ya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Sih. Terus ngendor sendiri deh. Ngendorse itu ya aku seling-selingin sih, kalau misalnya ada waktu kosong aku coba isi dengan endorse. Kadang tuh kan kalau misalnya nggak diterima sayang juga. Iya, cuannya lumayan kan buat nambah pemasukan. Benar. Cuannya sih. Iya. Terus kenapa? endorse paling besar? Endorse paling besar aku pernah dijadiin brand ambassador klinik kecantikan. Itu aku dikontrak selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Iya. Wow. Digratisin perawatan muka, skincare tuh aku dikasih gratis semua. Oke. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, kita boleh nggak sih mungkin nayangin beberapa cuplikan lah ya tentang video-video lo, aktivitas lo. Oke, boleh. Cekidot. Oke. Oke, kembali lagi ke pembahasan yang terpenting, masalah endorsement tadi. Endorsement. Apa sih judulnya endorsement ya? Iya. Endorsement. Mau tim itu wanita. Endorse woman. Aku nggak tahu sih. Endorsement gitu lah ya. Oke. Endorse aja. 2 tahun, setahun dikontrak. Aku dikontrak selama 1 tahun. Lumayan dong budgetnya ya. Iya, lumayan lah ya. Masa dicapin lah. Alhamdulillah. Itu pertama kali aku di-endorse sama brand malah besar. Itu pertama kali endorse brand besar langsung dikontrak. Iya, langsung dikontrak. Nah, pas yang aku di-endorse sama dijadikan BA kan sama klinik kecantikan, dari situ udah banyak tuh datangan endorse makanan. Kualitasnya udah kelihatan baju, ya. Iya, macam-macam. Oke, nah endorse paling sulit deh. Endorse paling yang sulit. Yang lo pernah bikin. Apa ya? Menurut aku sih semua endorse yang endorse aku tuh ada tingkatannya sendiri, tapi yang menurut aku paling sulit sih makanan, jujur li. Ya. Iya. Karena kalau makan tuh kita bener-bener harus rasain, bener-bener harus kasih review yang emang sesuai kriteria makanan gitu loh. Pernah itu tuh Oke, gue kan udah endorsement nih, udah ngalamin lah ya makanan lah contohnya. Yeah. Gue kan makan juga. Gue gimmick gak sih? Ngomong maksudnya ini enak. Emang real. Aku malah nggak bisa nikmatin makanan, jujur ya, nggak nikmatin makanan karena kita yang seharusnya bener-bener nikmatin makan itu nggak bisa karena kita kan di depan kamera harus bener. Jadi kayaknya rasanya tuh hilang gitu. Iya, aku nggak. Nah terus lo gimana nyampaikan inti pada makanan itu kan? Kuncinya itu endorsement gitu kan? Iya, tapi itu kan aku dubbing. Jadi nggak langsung ngomong soalnya lip sync. Aku nggak bisa nikmatin makanan kalau ini enak banget guys. Kalian tahu nggak aku nggak bisa. Jadi aku akalinya pakai dubbing. Tapi oke, ini lucu nih.
Di antara ini makanan nih, coba berapa banyak dah yang pernah lo endorsein di makanan? Ada 10 lebih? Lebih. Nah, Kayak- di antara itu ya, di antara Iya, itu lebih dari 10. emang real yang lo katakan apa gimmick? Aku masih itu real Real, sih, ya, jujur. oke. Kalau itu makanan enak, aku bilang enak. Bahkan setelah di endorse pun, kalau aku suka nih ya, misalnya ada yang endorse makanan nih, ini aku endorse ketsu misalnya. Ketsunya enak. Besok-besok aku beli. Oh iya. Iya, Jadi berarti emang bener emang enak. enak gitu ya. Tapi ya itulah namanya juga udah branding endorse-nya harus enak lah intinya. Iya, Tingkat itulah ya. kan buat nilai jual juga benar, kan, benar, biar benar. ada yang beli. Ya kali kan misalkan Orang endorse aku asin, bilang enggak. asin gitu kan, nggak mungkin kan? keren. Pernah jenuh gak sih? Pernah. Soalnya gini, aku jenuh tuh karena aku capeknya tuh aku kan masih awal-awal ya. Jadi nge-setting semua itu sendiri ya. mulai dari nge-setting lampu kayak gini. Terus alur kisahnya gitu. Terus bikin konsepnya, terus nge-tag video bergaya sendiri, ini sendiri, semuanya aku kerjain sendiri. Jadi jenuhnya di situ aja sih. Kalau misalnya mungkin ada tim mungkin gak terlalu jenuh. Sekarang udah ada. Belum, masih belum. Ya, berminat tim. Bisa nanti di kolom komentar. Oke, berarti endorse masih sampai berapa tahun tuh kalau endorse? Kalau endorse, Udah berapa tahun? kalau sampai sekarang udah 2 tahun. Oh, berarti bersamaan dengan Bareng sama yang BA, iya, sama kerja juga. ya. Aku kan kerja masih kontrak aja, jadi belum jadi karyawan tetap. sambil endorse, tapi kayaknya endorse lebih besar deh. Alhamdulillah lumayan lah buat nambah uang jajan kan. Oke, endorse kerja. Selain itu, Selain itu aku model. oh model. Iya, jadi aku pernah ikut kelas model. Terus juga kalau ada lomba-lomba fashion show, aku selalu ikut. Oh, Iya, lomba fashion show. Ngedance juga gak sih? Iya, aku anak dance juga. anak dance Dulu juga. tapi Iya, pas bener sih. zaman SMP. Kalau sekarang udah enggak karena pelatih aku udah di Jakarta. Terus foto yang di Instagram itu ada kan? Itu bukan ya? Kenapa? Oh, itu cuma foto baju gitu ya, seragam gitu ya? Oh. Itu foto-foto aku ini model. Oh, model dia Ikut model lomba maksudku. fashion show. Oke. Berarti ngedance-nya udah lama banget lah. Iya, udah lama. Tapi kalau diajak ngedance gitu sama Bisa. seseorang tim gitu Bisa. bisa mengimbangi lah ya. Iya. Walaupun sekarang udah agak kaku. Oke, mungkin sebenarnya hobi lo apa sih? Aku tuh hobi ya apa? Aku suka di depan kamera. Oh, emang suka depan kamera Iya. gitu ya. Jadi bawaan emang ya. Ya emang bawaan, makanya waktu dulu mama tuh suka bingung kan lihat aku ini anak cocoknya dikasih bidang apa ya? Bidang Mama tuh nilai gini katanya. Ini anak kayaknya suka bergaya. Suka pakai baju yang bagus-bagus. Ya. Iya, jadi kayaknya Dari dia ini kecil lebih emang suka ya? kesini. Jadi kalau ada lomba fashion atau apa tuh selalu didukung Berarti sama mama. berarti lo emang dari kecil diarahin gitu, mau disupport ya. Iya, udah Bagus sih semua. kalau gitu tuh, karena kita kan kadang anak kecil gitu ya ngomong apa tuh orang tua langsung ngikutin, maksudnya kayak misalkan pengen jadi apa. Iya. Padahal ya tuh belum tentu kan gitu. Memang harus dilihat basicnya ya. Iya. Nah, cita-cita lo sendiri ya sebenarnya jadi apa? Aku pengen, boleh gak sih? Ya nggak apa-apa kan, ya kan? Aku pengen jadi artis. Oh ya, ini udah jadi artis Amin. endorse. Iya kan, udah jadi artis kan? Iya, Endorse. artis endorse. Skuter kata orang apa tuh? Gak tahu istilahnya. Kalau kata orang tuh skuter tuh selebgram kurang terkenal ya. Iya, betul. Tapi ya insya Allah terkenal lah gitu. Amin ya Allah. Ya itu udah lumayan kok dikenal. Kurang apa lagi? Iya, bener. Mau jadi artis apa emangnya? Lebih Acting. Aktor. Iya. Karena aku suka ngomong sendiri. Ya sih bener sih. Jadi kayak udah memang jiwa acting lo ada gitu ya. Dulu juga sering ini bikin konten kan, diajak-ajak fotografer. Apa sih fotografer ya sempatnya gitu, Iya, FG. fotografer. Sering diajakin collab bikin video-video cerita pendek Pendek gitu. gitu. Jadi emang udah pernah juga ya. Udah pernah juga. Menjiwai nggak? Alhamdulillah, ya nggak tahu sih kalau aku sendiri, aku Merasa bilang menjiwai. menjiwai, tapi kalau orang nilai nggak tahu. Ya setidaknya pernah lah gitu ya kan. Oh ya, berarti emang sedikit banyaknya apa yang lo inginkan udah ada lah, udah Iya, terjalani udah. lah. Walaupun masih secuil. Ya, tapi kan tinggal nerusin ningkatin gitu kan, ningkatin kualitasnya ya. Iya. Oke. Next deh. Apa? Cerita apa next? Cerita apa ya? Kita akan membahas ya bukannya ini sih. Gini deh. Lo asli orang mana sih? Aku asli orang Sampit. Orang tua lo, bapak ibu? Mama aku itu orang Dayak. Dayak. Papa aku orang Dayak juga. Oh, ini kan
Podcast kita kan judulnya Itaba Podcast kan. Iya. Lo bisa bahasa Dayak nggak? Aku gak bisa bahasa Oh, dia tahu ya. Aku bisa bahasa Dayak dikit aja. Oh, dikit aja. Oke, nggak apa. Karena Apa sih? aku dari lahir udah dilahirin di kota kan, gak di kampung sama. Berarti orang tua lo juga emang asli orang Kalimantan lah. Gitu. Nah kalau mama, papa bisa ngomong bahasa Dayak. Sejarah Kalimantan yang mau tahu ada nggak sih? Sejarah Kalimantan yang aku tahu banyak sih. Singkat aja apa? Apa ya? Aku bingung kalau disuruh milih. Iya. Terserah salah satu aja apa yang menurut lo inget deh. Aku suka tempat ini. Kakak tahu tempat itu nggak sih? Batu yang batu-batu itu. Bukit Batu. Iya, Bukit Batu. Itu kan sakral banget Oh tuh. iya. Nah, aku tinggal kebetulan dekat situ. Aku kan orang Ketingan. Iya. Orang Kereng jadi deket. Ya terus. Nah, aku pernah ada situ kan ada sumur tuh. Katanya sumur itu punya Bawin Kamelu. Ya. Yang punya itu kan cewek cantik katanya. Aku tahu cerita ya, itu aja sih. juga kan dikasih pagar gitu. Dikasih kain kuning juga ya. kan. Karena emang sesakral itu. Bahkan sekarang udah digembok ya, nggak boleh sembarang orang masuk lagi. Bukit Batu yang benar Bukit Batu kan ini maksudnya? Iya, Bukit Batu. Kali ini kita salah. Iya, yang katanya tempat bertapanya Cilikriwut kan? Cilikriwut, iya benar. Itu kan ada juga tuh yang batu gede terus kita masuk ke dalam. Aku pernah masuk situ ya, serius. Katanya nih ya, mitosnya kan kalau nggak tembus tuh banyak dosa apa segala gitu, bener gak sih? Enggak, katanya tuh gini, kalau misalnya itu kan sebelum kita masuk yang ke dalam, kan kita ngelewatin batu yang kecil seperti itu kan. Ya, benar itu. Itu katanya kalau kita bisa ngelewatin situ, terus ngelilingin sampai 3 kali, hajat kita pengen ke situ bakal terkabul. Tapi kalau suatu saat nanti, tapi ini mitos ya. Ya, mitos. Tapi kalau misalnya udah terkabul, suatu saat hajat kita itu terkabul, kita harus balik lagi ke tempat itu. Kayak ziarah. Iya, kayak ziarah itu. Tapi itu kan kalau niat kita seperti itu, kalau nggak dilihat los aja masuk nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, tergantung. Ya. Soalnya diriku udah sering bolak-balik. Iya. Kan dekat biasa liburan di situ gitu. Aku pernah masuk sekali. Ya, rebutan sama teman-teman. Badan gede pun bisa itu masuk. Iya, katanya gitu. Teman aku bilang gini, "Bing, tahu nggak," katanya, yang masuk di sini nggak mesti yang kecil kayak kamu, katanya. Ada loh dulu orang cowok badannya gede gendut katanya, tapi bisa loh masuk bisa tembus kan? Tembus. Wow, ya makanya jadi iya amazing sih. Iya, pas yang masuk ke dalam itunya juga banyak ini kan bunga-bunga. Iya, bunga-bunga ya benar. Malah kan kayak ada air-air gitu sih. Iya, ada air. Iya. Lama sih aku nggak pernah liburan di situ, soalnya biasanya kalau nggak ke situ ke Tengkiling gitu kan, ke naik-naik lagi lah gitu. Berarti lo udah oke, lo kan orang Kalimantan. Nah, tempat wisata atau kota yang pernah lo kunjungin kemana aja selain Sampit? Aku pernah ke Buntok, Palangkaraya, Banjarmasin. Oke, itu luar Kalimantan Tengah. Itu luar Kalimantan terus, ya? Terus. Oh bukan. Oke, nggak apa-apa. Luar Kalimantan Tengah lagi. Luar Kalimantan apa pernah? Kalau terus Samuda, Parebok itu banyak sih. Itu masih Sampit kali ya? Iya, masih Sampit ya. Kalau ini aku cuma di Palangkaraya, Buntok, Moretewe. Aku pernah tinggal di situ. Liburan apa emang keluarga gitu? Kalau di Palangkaraya aku ada tante. Oh, jadi kayak emang berkunjung lah gitu. Iya, di Buntok juga ada keluarga dari sebelah papa. Kalau yang tujuannya liburan? Kalau yang liburan gak ada sih. Iya, cuma Samuda doang. Ke ujung? Ke ujung pernah. Itu doang. Iya. Oke. Pengalaman lo selama ke kota-kota tadi deh, sedikit yang salah satu aja deh pengalaman seru yang bisa lo ceritain, atau ya itu sama yang tempat wisata tadi apa yang sampai ke ujung gitu. Ada nggak sih cerita-cerita yang berkesan gitu yang bisa lo ceritain di podcast ini? Berkesan seperti apa ya? Ya maksudnya kayak aja ya. Di situ tuh rame apa gitu, menurut lo apa ramah lingkungan apa gimana gitu lah, banyak lah macam-macam ya. Aku sih yang di Moretewe itu masuk ini kan Kalimantan kan. Ya, aku tinggal di Buntok situ. Itu kan? Ya, Moretewe Barito Utara. Aku tinggal situ ikut papa. Aku suka sama tempatnya waktu itu kan, dulu aku masih kelas 5 SD. Tempatnya itu masih kayak banyak hutannya gitu. Ya, jalannya juga gitu. berbukit ya, kan. Nah, terus itu enak menurut aku, soalnya tenang, kayak menyatu sama alam. Di alam gitu ya. Iya. itu doang sih. Ya. Sama aku di situ tinggal cuma berdua sama papa. Oh, jadi kayak itu apa?
rumah orang tua sama bapakmu gitu. Rumah bapakmu. Papaku kerja di situ kan. Oh iya. Jadi makanya Jauh langsung banget menetap itu, di situ. Jauh. Banget itu. Jalannya kan gunung-gunung gitu kan. Aku mabok. Aku kesana. Tapi sekarang udah rame kali ya. Udah rame, udah banyak ini kafe-kafe. Aku lihat. Iya. Barito sama kan sepanjang Barito itu kan udah rame lah, udah banyak pasar gitu. Oke. Terus tempat aja deh, tempat di luar Kalimantan yang sebenarnya lo pengen banget datangin apa sih? Kota atau tempat lah atau wisata atau kota lah. Di luar Kalimantan. Iya, di luar Kalimantan, terserah Aku bebas. pengen ke Jawa. Jawa mana? Jawa Barat. Siapa tahu terwujud kan? Iya. Jawa Barat. Iya. Kemana itu? Udah tahu belum tujuannya apa? Ke Jawa Barat itu aku pengen kemana ya? Aku nggak tahu sih kotanya itu apa ya. Tapi Kebun jeruk. bukan. Ada ini apa tempat yang petilasan Nyi Roro Kidul. Oh. Aku pengen banget jarak ke sana. Itu aku lupa tempat kotanya di mana. Aku cuma tahu provinsinya aja di Jawa Barat. Ya, gue nggak tahu juga sih. Iya. Kan ada tuh katanya pantai gitu kan. Iya. Pengen banget jarak ke sana. Pengen banget ke sana. Pengen banget. Itu doang, nggak ada yang lain gitu. Kalau yang lain enggak sih. Nggak. Belum. Suatu saat nanti Belum kalau ada kepikiran. kesempatan akan ke Jawa Barat. Iya, Dan mungkin itu kalau kita- pertama kali keluar Kalimantan aku pengen nujunya ke sana Jawa dulu. Barat dulu. Oke. Iya. Setelah itu baru balik lagi. Ke habitat. Siap. Kapan tuh kira-kira? Belum tahu ya. Belum tahu. Nunggu nikah ya udah kalau udah. Amin kalau ada rezekinya. Oke lah lanjut kita tempat wisata udah cerita apa lagi sih enak kita ya. Lagi cerita. Inilah salah satu podcast yang bikin ngeblank ini. Oke lanjut. Alur. Jadi kalau selain ini lo punya apa ya? Lo juga dengar lo sering bikin story horor nggak sih? Iya, cerita horor. Terakhir lo bikin kapan? Kemarin aku bikin. Iya tuh sih itu doang. Kemarin malam aku bikin. Itu aku karena nggak bisa tidur sih. Kalau itu rutin seminggu sekali atau seberapa hari sekali gitu? Seminggu sekali. Biasanya sih setiap malam Jumat. Setiap momennya memang ya. Iya, Terus, nah, lo cerita kan lo bikin story horor tuh. Berarti lo ada channel juga YouTube atau Instagram? Masih Di Instagram belum. Juga? Enggak. Sebenarnya followers aku udah banyak ini, Nah, banyak itu dia. rekomendasiin. Rekomendasi. Kenapa nggak bikin ini katanya? Kenapa kamu nggak bikin TikTok aja? Kan banyak tuh konten-konten kreator dari TikTok segala benar. macam. Ada yang nyaranin ke YouTube segala macam. Tapi cuma aku nggak siap, belum siap sih masih. Nanti di sini aja udah. bikin story ya setiap hari gitu. Jadi kita nggak perlu apa. Nggak jadi pengen sebenarnya gitu ya bikin konten panjang gitu tentang horor gitu. Tentang horor, apalagi kenapa? Terus cerita paling horor deh yang pernah lo ceritain apa sih? Semua cerita aku alamin horor semua dan menyeramkan semua. Jujur ya, aku tuh diganggu mulai dari dibikin sakit. Kadang kan kalau kita ngeliat sosok yang emang sosoknya agak serem, kalau kita kaget, kalau bahasa kita sini sawan ya, aku bisa sakit. Sakit? Iya. Sampai berapa hari itu sakitnya? Nggak lama, bentar aja. Mungkin sekitar 2 hari apa 3 hari. Tapi lo bisa ngelihat berarti? Bisa. Wow. Sini ada nggak? Jangan ditanya. Tuh di belakang pintu ada. Serius lo? Serius, dari tadi udah. Nanti dulu aku gugup sumpah aku demi Allah. Tapi memang jujur gini. Nih lo kan anggaplah indigo lah ya, bisa lihat Ya, gitu bisa orang dibilang katakan begitu. indigo ya. Ya. Terus biasanya ke setiap orang yang lo ceritain tentang kehororan lo itu, ada nggak sih yang orang nggak percaya gitu? Oh, pasti ada sih menurut aku. Tapi ada nggak yang ngomong langsung ke lo, nggak lah gitu, nggak percaya. Dia tuh Nggak percaya ada pernah makhluk, sih. cuman dia Kalau di depan aku dia iya aja. Tapi Walaupun ntar di belakang ngomong ini paling itu bener nggak sih? Dia khayalan bisa doang lihat gitu katanya katanya. bisa ya. Jangan-jangan cuman halusinasi Iya, dia. gitu ya, ada aja. Iya, pernah. Ada. Bahkan sampai sekarang sih ada. Jadi tapi mereka tuh sebenarnya percaya hal horor itu, cuman waktu lo ceritain kayak mungkin lah Mikirnya aku halu. gitu ya. Iya. Padahal emang dari kecil aku udah agak Berarti ganjil se-ekstrim anaknya. itu kah ceritanya sehingga dia beranggapan itu halu? Maybe. Aku kan gak tahu pendapat orang ya, tapi aku cerita berdasarkan yang emang aku Yang alami dari aja mengalami. gitu loh. Iya. Yang dari kecil nih aku emang udah agak rada aneh tuh Dari usia berapa? Mungkin ya. Ini dari TK udah. Udah bisa lihat? Kalau bisa lihatnya dari TK. Aku tidur aja ada yang nemenin loh. Orang tua lo tahu gak sih?
Mama tahu. Kamu kasih tahu? Iya, enggak aku kasih tahu. Tapi tahu. Tapi mama tahu karena ngeliat tingkah aku yang aneh. Kadang aku bisa ngomong sendiri. Nanya nggak? Nanya, Gimana? Ming, tadi malam kamu kan tidur sendiri. Sebelum tidur kamu ngomong sama siapa? Oh, jadi kayak ngeliat. Malah mama tuh tiap pagi aku tidur sendiri kan. Jadi mama tuh selalu tiap pagi selalu nanya gini, Ming, tadi malam kamu tidur sama siapa? Mama lihat kamu tidur nggak sendiri loh, kayak ada cewek di samping. Oh, jadi ibumu bisa ngeliat. Mana aku bisa lihat juga sebenarnya. Kayaknya dia. Maybe. Ayahmu? Ya kayaknya gitu. Kalau papa tuh enggak, tapi mamahnya papa dari nenek aku. Lu masih kental sama yang kayak begitu. Jadi kita keturunan juga kayaknya. Iya, mungkin keturunan. Aku juga awalnya aku tuh dulu nggak pernah nganggap diri aku tuh bisa ngeliat hantu. Nggak mau lah bahkan kan, nggak mau lah anggapannya ya. Aku mikirnya apa yang aku lihat semua orang juga lihat. Harusnya jadi gitu. aku biasa aja kan. Ternyata enggak pas udah besar, umur aku udah mulai 16 atau 17 tahun, di situ aku udah tahu kalau aku tuh berbeda dari orang lain. Beberapa orang lainnya gitu. Sempat nggak terima. Kenapa sih aku bisa kayak gini? Kenapa hidupku nggak normal kayak anak-anak lain? Aku tuh sempat kayak nganggap ini tuh kayak kutukan. Wow. Iya serius. Maksudnya kok aku bisa kayak gini gitu loh. Kenapa? Takut. Soalnya gini, orang-orang yang memang nggak suka sama hal gini kan nganggapnya aku aneh. Iya aneh ya. Tadi tuh halu gitu. Iya kan. Halu katanya. Kayak menghajal gitu. Tapi jujur nih, waktu lo kecil udah bisa ngeliat kan? Iya. Lo takut banget gak sih? Pernah nangis gak sih? Apa aku lebih ke diem sih dulu. Nggak merinding, merasa merinding? Ya pasti itu. Wow. Kalau gini Kak, kalau misalnya ada sosok yang kita lihat, dia ada di dekat kita. Iya. Bulu kuduk kita merinding. Nah, jadi jujur. Itu respon tubuh. Memberitahu bahwa ini ada something. Nah, jujur oke. Jadi gini, lo kan bisa ngeliat nih. Nah, aku yang bahkan nih nggak tahu gimana tapi aku nih percaya gitu. Kayak memang benar sih kalau kayak merinding tuh memang benar berarti. Iya, respon tubuh. Tubuh kita tuh memberitahu kita, ini di dekat lo ada satu sosok lo. Deket banget. Bahkan kakak pernah gak kalau misalnya lagi di mana gitu, lagi sendiri, tapi kakak berasa kayak ada yang ngeliatin kakak? Ada sih, pernah sih kayaknya. Pasti pernah ngerasain momen kayak gitu kan. Tapi kayak ya tadi mungkin lebih ke merinding sih kalau aku jujur. Karena aku nih jujur orangnya juga kebetulan penakut. Itu hal yang paling membuat aku nggak usah lo anggap dia ada di sini. Lo ceritain aja lah merinding nih. Iya. Jadi, apalagi kamu ya gimana? Apalagi aku jangan ditanya, aku udah kalau orang nanya itu sosok hantu kayak gimana aja sih, aku udah bingung jelasin. Andai aku bisa ngasih lihat ke mereka semua, udah aku kasih lihat aja. Karena saking berbagai macam bentuk rupa mereka tuh nggak jelas. Seriously, rupa mereka tuh nggak jelas semua. Jadi gini, oke. Itu jadi gini, lo pernah sampai stres gitu nggak sih? Enggak, maksudnya kayak frustasi gitu? Pernah, tapi bukan karena sosok yang ini aku bilangnya ini sosok di luar ya, yang kayak aku nyebutnya Poci, Kunti, Mbak Kay gitu. Aku stresnya sama orang yang selalu ngikutin aku. Itu sempat berapa tahun kepikiran terus. Sosok apa itu? Aku awalnya selalu didatengin dalam mimpi. Itu sosoknya bentuknya apa gitu? Manusia, cewek, cantik. Wow. Selalu ketemunya di pantai. Dia tuh selalu datang dalam mimpi aku. Oh, di mimpi itu ketemu di pantai gitu? Iya. Pantai mana itu? Nggak tahu pantai mana. Aja bentuknya. Iya, bentuknya pantai, dan di pantai itu cuma aku berdua sama dia. Mimpi itu tuh berturut-turut, bahkan sampai aku sesudah aku udah bisa balik ya, masih tetap mimpi itu. Wow. Iya, aku sempat kepikiran kayak aku punya salah apa sih? Aku punya dosa apa gitu. Bahkan bukan cuma di mimpi, di nyata pun dia muncul. Wow. Kok aku diikutin ya? Aku masih belum ngerti karena kan di keluarga aku nggak ada yang paham soal begitu kan, jadi nggak ada yang ngarahin kalau aku. Kalau mama, aku kan suka cerita yang aneh-aneh kayak gitu pasti ke mama kan. Mama paling bilang, oh nggak apa-apa, itu bagus aja. Oh itu baik aja, itu positif aja, kata mama. Mama tuh selalu kayak gitu aja. Jadi kayak menilai sosok yang tadi tuh positif aja lah, nggak ganggu, nggak apa gitu. Mama bilang bagus aja, positif aja. Pas yang aku tahu dia pendamping aku tuh, jagain. Aku tahu kata pendamping itu karena dia sendiri yang ngasih tahu. Wow. Pas aku udah SMK dia jelasin semuanya. Gimana apa yang aku pertanyakan selama ini. Gimana itu dia jelasinnya tuh? Ya secara nyata kayak gini. Dia ngomong, mereka tuh bisik di telinga aku, denger loh Kak. Nah terus lo ngomong sama dia gimana? Bahasa dalam apa? hati.
ngomongnya. Soalnya gini, ini mereka ya yang bilang. Iya. Kata mereka kalau manusia ngomong dalam hati kami itu jelas dengarnya. Iya benar sih. Gitu. Ya nggak belepotan lah ibaratnya. Iya benar. Kalau misalnya kita ngomong secara lisan gini, Bisa salah-salah. masih ada beberapa makhluk yang kadang ada yang emang paham, ada juga yang enggak. Ya. Gitu. Ya biar kita juga dalam hati kita nih emang pasti terus dia omongan juga beda gitu kan, benar sih. Iya. Wow. Jadi pas itu dia ceritain, dia kasih tahu namanya, dia ini asalnya dari mana, kenapa dia ngikutin aku tanyain semua. Nah yang itu deh yang ngikutin lo tuh, itu dia memang udah meninggal. Apa gimana? Dia jin sih. Ya terus cerita dia apa? Dia bisa jadi sosok seperti itu maksudku. Dia makhluk hidup kan awalnya? Enggak. Dia jin. Oh. Cuma dari kalangan jin. Wow. Enggak pernah hidup. Bukan dari kalau aku paham sih maksud kakak itu manusia Ya, yang mati terus awalnya jadi gentayangan gitu kan. Gitu Nah kalau itu banyak, tapi aku nggak mau deketin, Wow. nggak mau temenan. Jadi aku serius loh, ini bener aku. Agak merinding ya. Deg-degan aku. Aku jujur aku ya tadi seperti yang itulah kalau aku ya terus lanjutan. Tapi seru Seru kan? Nah, terus Jadi aku nanya, kataku kenapa sih kamu ngikutin aku? Kataku, aku ngikutin kamu tuh dari lama. Itu bukan karena apa-apa, karena memang ada garis keturunan. Dia ngomong gitu. Garis keturunan dari sebelah mana nih? Kataku. Dari sebelah papa kamu, katanya dia bilang gitu. Terus aku ingat lagi, oh pantas dari kecil aku udah dibilang gini sama tante-tante aku sebelah keluarga sebelah papa aku. Mereka selalu gelar aku gini, Miming ini anak darah biru. Udah dibilang gitu deh. Aku tahu arti darah biru pas aku SMK. Apaan sih darah biru? Kan keturunan. Iya katanya keturunan darah bangsawan ya. Atau Nah aku tahu itu pas udah SMK. Dari kecil emang udah dibilang gitu sama tapi tante. baru ngehnya pas sudah Baru ngehnya pas sekarang. Terus jadi orang tuamu jelasin masalah darah biru itu emang ada. Yang ngikutin aku mama tuh sebenarnya udah tahu. Tapi mama nggak mau ngomong langsung ke aku kan, karena mama mikir nanti kamu bakal tahu sendiri juga. Kata mama ya gitu. itulah pada inti puncaknya itulah yang udah dewasa gini. Pas udah kayak gini bener tahu semua. Bahkan aku ceritain ke mama, ternyata bener kata mama. Aku tadi ngikutin mah. Bahkan ya aku pas yang udah mulai ngerasa ada yang memang ngikutin, aku sempat stres, saking stresnya aku sampai nyuruh, "Mah, ayo mah kita cari ustadz yuk. Aku pengen." Ya itu sampai nyari orang pintar gitu. Iya, mah kita cari ustadz yuk. Aku stres sama diikutin terus. Soalnya didatangin terus udah mimpi kan. Walaupun sebenarnya kesannya di dalam mimpi aku nggak diapa-apain gitu loh. Ya baiklah gitu. Iya, positif aja. Tapi kan aku kepikiran gitu. Apa sih gue diikutin terus? Apa sih salah gue gitu kan? Terus kata mama ngikutin. Iya kalau emang mau kamu itu ayo kata. Terus sampai nih kejadian. Sampai kejadian berapa orang tuh aku datangin, dan dari beberapa orang itu bilang apa? Nggak bisa dibuang karena itu. Tapi memang mereka mengaku itu. Iya. Wow. Ada emang yang ngikutin kamu. Ini cewek nggak bisa dibuang karena kenapa nggak bisa dibuang? Karena itu keturunan kamu sendiri. Dia bagus kok, dia jagain kamu. Jagain gitu intinya. Wow. Sampai saat ini berarti. Masih iya. Misalkan. Bahkan aku sekarang kan tinggal sendiri. Itu ngikut. Terus lu pernah nggak sampai ke psikolog gitu? Enggak ya? Enggak sih. Batasnya orang pintar yang lebih ke spiritual lah ya berarti. Lebih ke spiritualnya aja karena kan kejadiannya udah ganjil. Itu sekali doang berarti lo sampai ke orang pintar tadi. Lebih daripada satu kali. Wow. Sempat berapa bulan gitu? Apa bertahap gitu kayak? Bertahap sih, enggak yang langsung. Pada akhirnya udah nggak lagi. Sekarang udah enggak. Kayak sekarang udahlah gitu. Udahlah. Kalau emang ini faktanya gitu. Ya udah terima aja gitu kan. Nah, tapi ini ibaratnya gini, kamu kan pernah berusaha untuk menjauhi dari dia. Pernah nggak dia kesal gitu? Enggak. Itu yang aku heran ya, dia nggak pernah marah. Ya kan biasa kali aja kan gitu ya. Seharusnya kan dia marah kan. Iya, kayak apaan sih anak gue baik lo, pengen dampingin lo, pengen jagain lo, tapi lo malah ngusir gue. Enggak, dia nggak pernah marah gitu. Setiap ketemu paling cuma nggak ada bahas. Senyum. Wow. Gitu doang. Aku sekarang sampai kayak, aku sorry ya, dulu aku pernah gini-gini kayak aku, karena aku emang nggak tahu. Aku tuh pengen hidupnya mentok normal doang kayak orang gitu loh. Dari yang aku sering alam-alamin kayak gitu kak, dari situ aku jadi bisa baca pikiran orang. Wow, bisa baca pikiran gua. Wow. Iya serius. Dari situ, jadi kalau aku ketemu orang baru ya, misalnya ada orang baru nih mau temenan sama aku,
aku bisa dia ini kayaknya nggak tulus sama gue. Oh dia ini kayaknya habis ngomongin gue, kayak bisa tahu sendiri gitu. Wow. Gue tulus nggak? Terus berteman pasti ya kan? Iya. Oke. Nah jadi cerita horor yang pernah, ini kan lu bikin story nih. Iya. Nah yang pernah lu ceritain paling horor deh, terus membuat apa tadi netizen apa ya? Para komentator lah ya, terkesan atau ada yang menghujat atau apa sih? Ada nggak sih cerita-cerita? Kalau sejauh ini sampai menghujat nggak ada sih. Oh malah support. Cuma mereka bilang, ayo cerita lagi. Wow. Kalau misalnya aku telat nih ya, nggak cerita dicariin. horor malam. Kenapa nggak update cerita horor? Kemana? malah cerita endorse. Iya kemana? Kan yang nggak pernah update cerita horor lagi gitu. Nah terus lo pernah pakai gimmick-gimmick gak sih kalau cerita bikin horor gitu? Maksudnya kayak peralatan apa gitu nggak? Apa kayak bisa aja gitu? Handphone doang nih di depan. Oh, langsung live gitu? Kalau nggak pakai handset. Gitu aja? Iya. Oh. Durasi paling lama? 1 jam. Wow, 1 jam. Jam berapa biasanya kalau malam Jumat tuh? Waduh, ini misalnya aku cerita dari jam 9. Jam 10. Bisa sampai jam 10 sampai jam 12 baru selesai. Soalnya kan ngulang-ngulang kan. Apalagi Instagram itu nggak bisa yang berturut-turut. Iya. Di post terus itu nanti ada pemberitaannya ini nggak bisa diposting karena terlalu berturut-turut. Terlalu ada pemberitahan gitu kan. Jadi nunggu lagi 15 menit. Durasinya nggak bisa ini ya. Nggak bisa. Wow. Berarti paling sampai sejam kali ya. Jadi ketagihan ya. Kenapa nggak lo bikin di suatu wadah platform gitu? Nggak ada kalau kecuali YouTube ya. Iya. Kalau TikTok juga nggak bisa, cuman durasi 3 menit. 3 menit ya. Iya paling lama. Instagram 15 menit itu pun yang kayak dibentuk live itu ya, bisa diteruskan tadi kan, itu doang. Iya. Kalau YouTube aja kan, kalau tapi misalnya, ya itu tadi sih emang harus siap juga sih, iya, siap segalanya lah. Dan ya itu sih, ya semoga lah nanti bisa. Amin. Bisa buat di konten YouTube untuk cerita horor atau dibentuk-bentuk gitu, bentuk kartun atau kan keren gitu, ada alurnya gitu. Jadi kayak ada jalur cerita gitu dari pengalaman lo, kan bisa tuh, keren kan? Bisa. Oke. Cerita horor apa lagi nih? Cerita horor apa? Apa lagi nih? Yang cerita horor yang aku alami. Ya, yang alamin. Bentar. Cerita horor yang paling seram aku alamin ini sih. Waktu tidur sering digangguin. Di nyatanya tuh. Nyata. Diganggu. Aku tuh tidur, sebenarnya aku tuh kalau mau tidur enggak yang semelulu tidur semua. Mata aku masih kebuka kayak gini. Jaga gitu ya, jaga gitu. Terus pernah aku tidur ini di rumah nenek aku sih ya. Aku tidur waktu itu kebetulan aku tuh tidurnya agak awal, jam 8, jam 8:30 gitu kan. Jadi karena aku tidurnya lebih cepat, jadi aku tidurnya sendiri kan di dalam kamar. Terus? Pas tidur, orang-orang kan semua pada di dapur tuh nongkrong kan, cerita-cerita. Biasanya ngumpul keluarga di dapur kan. Nah, aku tidur di ruang tengah di kamar nenek aku sendiri. Kamar nenek aku itu kan lampunya agak redup. Aku emang kurang suka kalau lampu nggak terang, karena kalau agak redup tuh mereka suka tempatnya. Ya benar. Terus? Jadi pas udah tidur nih, ada mungkin setengah jaman gitu, kebangun karena dia berdiri di depan. Ada sosok cewek, dia badannya tuh setengah, gak punya kaki. Terus? Dia ngambang gini kan di atas, rambutnya itu panjang, terus kayak gak beraturan gitu. Terus? Mukanya hancur, sehancur-hancurnya. Jadi sosok dia kayak ngeliatin aku gini, kayak marah. Muka hancur gitu? Iya. Serius. Marah, matanya ngotot gini. Entah dia mau ngapain aku, entah dia disuruh siapa, aku nggak tahu juga kan. Jadi aku mestinya rebahan kan. Wih, ini ngapain ada dia di depan gitu. Kaget tapi berusaha pura-pura tidur, gue nggak lihat lo gitu. Terdiam gitu jadi. Iya, diam. Terus dia ngerasa aku ada ngomong dalam hati, dengar rupanya. Makin mendekat sampai di depan mata gini. Iya, serius, kaget. Teriak gitu. Teriak nggak? Enggak teriak, diem aja. Kalau teriak, ntar orang-orang kaget. Kenapa Mimin teriak? Jadi, tapi kalau sampai teriak pernah, serius. Saking takutnya. Pernah makan apa tuh? Yang sampai teriak? Diikutin nenek-nenek. Nenek-nenek? Tua. Diikutin? Iya, diikutin. Aku waktu itu. Lo lagi jalan gitu atau di rumah? Ini posisi tidur juga. Aku di rumah tante aku kan. Baru pertama kali ke rumah tante aku, dan itu baru pertama kali aku tidur di rumah tante aku. Terus? Jadi tante aku ini sebelumnya udah ngomong, Ming, rumah tante ini agak angker loh katanya. Oh, ditakutin udah ya? Iya. Tahu padahal. Dalam hati. Walaupun gak diceritain tahu. Ya makanya. Pas pipis
kamar mandi dan WC-nya tante aku tuh kayak panjang gitu loh. Tapi bersih Aja sih, cuman kayak banyak ruangan gitu sepanjang, terus itunya jalannya gelap kan. Kayak lorong kosan gitu kali ya mungkin WC. Iya, lorong kosong. Terus tante aku bilang gini, kalau Bibi jangan yang di WC dalam, kalau kamu takut yang di depan aja katanya. Oke, katakan. Terus pas pipis, aku emang udah 2 kali bolak-balik gitu kan. Aku di situ udah diawasin sama si nenek-nenek itu, cuman masih belum ngeh kalau itu nenek-nenek gitu kan. Nggak sadar lah ya. Iya, masih belum ngeh. Aku bodo amat aja, aku pura-pura nggak tahu gitulah intinya. Terus pas tidur itu dia datang. Dia bilang apa? Cu, nenek minta tangannya dong, mau pegang tangan. Mukanya gimana bang? Gimana tuh? Taring, ini darah netes-netes terus loh. Mata ini hilang sebelah, ini putih semua matanya. Baju, yang ditanya baju orang tua yang kumuh-kumuh bari. Iya, yang kayak masih pakai tapi. Iya, pakai gitu. sarung gitu. Tapi serem, sumpah. Dia datangin aku, cu, nenek boleh pegang tangannya enggak? Ya, karena aku di situ nggak sendiri, aku kan punya teman gaib tadi kan, jadi dia bilangin jangan dia nggak baik, ada yang pengen dia ambil dari kamu. Apa itu katanya? Katanya mau ngambil aura aku sih, karena dia suka yang kayak kecantikan gitu, nenek-nenek tua. Serem, itu aku sampai teriak loh, wah kata gitu. Dan ini sumpah sampai saking kagetnya pas yang aku teriak, tiba-tiba di atas rumah langsung puar gitu. Apa itu ternyata? Nggak tahu, kata om aku itu kayu jatuh tapi barengan sama aku teriak. Sumpah itu mamanya teriak langsung datangan semua tuh, orang satu rumah kaget, kenapa Ming gitu. WC langsung enggak langsung duduk. Ini tadi aduh kenapa nah kalau di rumah tante aku mereka percaya sama hal gitu, jadi aku lebih terbuka. Kamu ceritain aja gitu. Aku ceritain langsung. Jadi pas aku cerita itu Kak, orang-orang rumah pada nggak tidur, berjaga. Tapi mereka tahu nggak sih itu sosok itu, pernah lihat nggak atau cuma ngerasain doang? Katanya sih nggak pernah lihat, karena emang mereka nggak bisa lihat, tapi kalau ngerasain itu sering kayak ntar di dapur kayak ada orang yang lagi masak-masak, atau di kamar mandi kayak ada yang lagi mandi, bunyi suara air, atau gayung jatuh, itu sering katanya. Ya ngeri kan rumahnya. Mereka udah tahu, udah ngerasain gitu, dan lo yang ngalamin gitu. Allah ya Rabbi gitu gue. Terus apalagi mereka seberapa lama tuh bisa menghilangkan rasa takut di rumah ya sendiri? Kalau tante aku bilang mereka udah terbiasa gitu sama kayak gitu. Cuman bedanya nggak lihat aja kan? Bedanya nggak lihat aja, ya udahlah mereka aku gitu, tante aku gitu sih. Cuman karena tante aku tahu aku bisa yang kayak gini-gini kan, jadi dia selalu kok ceritanya tuh ke aku. Ming, ini kenapa ya gini-gini? Ada nggak sih gangguan ini? Pernah suaminya sakit. Iya. Diganggu berarti. Awalnya dia nggak ngeh kalau suaminya itu diganggu makhluk maksudnya. Iya, diganggu makhluk yang di rumah itu. Jadi gini kayak ceritanya, waktu itu aku masih kerja dan aku di chatting sama tante aku kan, Ming boleh minta tolong nggak? Katanya, minta tolong apa Tan? Kataku, ini ya suami tante ini udah sakit kan, udah 2 minggu sakit, udah diantar ke dokter, udah minum obat, udah konsul segala macem, nggak sembuh katanya. Oh terus kenapa Tan? Kataku, apa mungkin ada hubungannya sama hal spiritual ya, hal mistis kata tanteku. Kalau aku boleh tanya nggak, sebelum om sakit itu om ngapain kataku gitu kan. Terus? Gini, waktu itu malam Jumat kata tanteku. Jadi suami tante ini malam Jumat itu ke belakang nabuk tanah. Karena malam itu hujan lebat, jadi di dalam dapur itu banjir kan. Kalau nggak ditabuk airnya malah makin banyak. Jadi mau nggak mau om aku ini keluar terus nabuk itu tanah. Pas hujan-hujan itu? Iya, hujan-hujan tengah malam. Pas hujan-hujan itu kayak kesambet lah kalau orang. Iya, nah terus oh gini Tan, kalau dari yang aku lihat ya Tan, kataku, om ini coba cek dulu deh di belakang badan dia ada benjolan gak sih kataku. Ternyata pas dicek bener ada. Kaget tante aku. Di punggung gitu. Di ini, dari ini. Di pinggang gitu. Iya, di pinggang. Kaget tante. Kok lo tahu Ming gitu kan? Enggak, soalnya aku dikasih tahu juga. Iya, dikasih tahu juga kataku. Katanya di belakang om itu ada benjolan. Dan sekarang om itu lagi ada di titik di mana memang merasa sakit, bener-bener sakit kataku. Berarti emang ada hubungannya ya Ming sama yang dia nabuk tanah Jumat. Kata kalau kata ini ya teman aku, dia pas yang nabuk tanah om aku ini
ganggu wilayah orang. Oh, tanahnya itu tadi, lingkungan tanah yang diambil tadi. Ada orang Padahal di itu situ. kawasan rumah mereka bukan sih? Tetap rumah mereka. Oh, Daerah bagian dapur belakang. tanahnya di situ-situ juga. Iya, tetap di situ juga. Masih tanah mereka itu. Atau ada kuburan gitu enggak ada ya? Enggak sih, kalau kuburan kan biasanya emang ya kalau misalnya tempat-tempat tuh pasti ada Ya, itunya izin loh. dulu, permisi dulu kali gitu. Nah, terus aku bilang, "Om, ini waktu nabok tanah enggak ada izin sama Nggak ada sekali," izin kayaknya, kataku. ya. Terus Coba tanyain deh sama suami tante, kataku. Iya, Ming, emang gak ada izin. Dan aku lihat juga suami tante emang gak percaya sama hal-hal hal kayak ini. gitu ya. Iya, aku tahu, katanya. Iya, terus jadi ini harus gimana, Ming, katanya. Itu sakit banget tuh, kataku. Kalau dibiarin, ini bukannya aku Tuhan ya, kataku. Kalau dibiarin makin lama bisa bawa umur, kataku. Wow. Ternyata tante aku cerita gini, mamahnya meninggal karena kejadian penyakit kayak gitu. Karena dulu mamanya suka nyabut-nyabut rumput tiap maghrib, katanya. Jadi persis penyakitnya diganggu orang tuh kayak gitu. Udah ke dokter kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Pas ditanya ke orang pintar katanya karena diganggu orang belakang. Yang orang belakang maksudnya orang di belakang mereka, di belakang rumah mereka. Iya, Orang. yang di dapur itu tadi orang gaib. Oh, orang gaib. Wow. Gitu sampai meninggal. Itu nenek siapa? Mama dari om aku yang kena itu. Nah, sekarang nih anak lagi yang kena. Nah, omnya itu kemudian om tuh ya? Iya, om sembuh, aku. udah sembuh. Om aku. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Berapa lama tuh sempat jadi ganggu tuh? Pas yang udah dibawa ke orang pintar diobatin 3 hari sembuh 3 hari sembuh ya. Iya, mungkin Tapi sekitar 3 dia harian. Sakit banget pasti itu ya. Sakit banget katanya, dan anehnya tuh gini Kak, sakitnya itu ada di waktu-waktu tertentu aja. Misal kayak maghrib, tengah malam atau atau sesudah asar. Sakitnya tuh, tapi kalau udah datang sakitnya udah kayak muka pucat, badan udah nggak bisa gerak sama sekali, lemah gitu selama lemahnya. Sampai teriak-teriak nggak sih Gi? Nggak, cuman kayak ngerasain gitu doang ya. Iya, ngerasain gitu. Wah, Ngeri kan? berarti emang harus hati-hati juga kalau Iya, harus misi-misi. Benar misi-misi. tuh kata orang tuh emang harus misi-misi. orang yang orang dulu juga bilang kayak gitu kan, orang tua kita juga ngajarin Iya, gitu. misi-misi aja, permisi Dimanapun ya. itu ya. Assalamualaikum, permisi gitu. Walaupun aja itu udah. kawasan kita. Iya, walaupun itu tempat kita, karena kita nggak tahu kan dulu asalnya tanah ini. Iya, punya siapa, punya siapa. jadi apa gitu. Iya, kita tuh nggak Pak pernah Opton tahu. diingetin tuh. Hati-hati, Pak Opton jadi nggak sembarangan ya kan. Nanti ngambil tanah buat nguruk kan. Buat nguruk rumah ya. Iya, Terus nyabut rumput tetangga lagi. iya, nyambut rumput tiap maghrib. Udah kesambat diomelin. Iya. Oke, jadi kita sebutan kita tuh Pak Opton, opsi tontonan kan nama channel kita tuh. Nanti tontonlah kalau sudah ada videonya kan. Oke. Itaba Podcast itu adalah programnya. Gitu. Jadi oke, lanjut kita ya. Nah, di Itaba Podcast ini kita tuh coba bisa dilihat kan tuh ada beberapa slogan lah ya, semboyan. Itu adalah semboyan 14 kabupaten. Dirimu tadi dari mana? Apa orang tua bapakmu dari mana? Ayahmu tadi? Baru aku. Barito Utara. Iya, di Barito Utara. Barito Utara tuh coba kita cari di situ ada nggak? Dirimu bisa ngomong di situ Barito Utara. Nah, di sini ya ini ada nih Barito Utara itu Kabupaten Barito Utara gitu ya. Nah, mungkin kita akan ini aja sih. Itu kan di setiap episode kita akan cuman bahasin aja, bahas apa ya? Menurut pandangan lo gitu. Jadi ini gue sebutin ya, dari Barito Utara itu bahasa Sene ya. Iya. Ia mulik bengkang turan. Jadi artinya itu pantang menyerah sebelum berhasil. Itu artinya bahasa Indonesianya. Oh. Gue sebagai orang Kalteng deh ya, lo sebagai orang Kalteng kan, menurut lo apa tuh arti, maksud makna dari pantang menyerah sebelum berhasil itu apa sih? Menurut pandangan lo ya? Menyerah sebelum berhasil. Menurut aku tuh kalau misalnya kita gagal, coba lagi. Dan jangan pernah kalau udah kalau misalnya udah merasa gagal sekali terus jangan nyerah. Enggak lagi deh gue lanjutin. Jangan patah semangat, lanjut aja terus. Karena kan kita nggak tahu ya. sesuatu apa yang ada di depan, siapa tahu kita emang lagi diuji aja gitu. Dan lo harus terus terjang Harus gitu terus maju. sampai berhasil. Iya. Tapi hati juga harus yakin. Iya sih, harus yakin. Kalau nggak yakin terus percuma juga. nabrak dinding. Iya. Oke, lanjut yang ini. Berarti menurut pandangan lo berarti harus apapun yang kegagalan terus lo ulangin lah sampai berhasil. Sampai berhasil. Sampai mana? Kalau ketika kegagalan terus berlanjut, lo lanjutin nggak? Menurut lo? Kalau misalnya terus menerus gagal terus.
berarti aku Akan coba. berada di circle yang bukan aku gitu. Aku cari circle lain lagi. Oh berarti skill gue bukan di sini nih. Awalnya berarti gue akan gagal coba hal terus. yang lain. Cari lagi hal yang baru. Tapi dengan syarat lo coba dulu kegagalan itu, enggak Kalau langsung kita nggak sekali. coba, gimana kita mau tahu? Oh benar sekali, keren sekali sih Pak Reton. Jadi dicoba dulu sampai 100 kali gagal baru coba yang lain gitu maksudnya. Nah lo kan selebgram lah, kita bisa anggap ya selebgram lah ya, endorsement juga. Lo banyak kan viewernya sudah berapa, 15.000 kali ya, ada ya 15.000. Main Berapa sih? nggak tahu. 15.000 juga ya. Nah, gua kita search dulu ya. Kayaknya gue liat 15 ribuan deh. Iya. Oh 12.000 ya, 12.000 sekian ya, lah masih ya. kecil. Lumayan itu sudah lah, gua belum ada. Oke, berarti lo awalnya kan pasti dari kecil dulu lah ya. Dari Iya. mungkin orang nggak tahu lo sampai lo tahu. Nah, gimana lo dari awal itu terus mempertahankan yang ada ini? Lo berikan apa sih untuk pengikut lo lah, follower lo di Instagram aja deh gitu. Lo nggak main TikTok ya? Main. Oh, nah di TikTok juga deh, di sosial media. Gimana lo caranya menjaga supaya bertambah gitu? Follower Update lo. terus sih. Itu kuncinya ya. Harus update, harus bikin konten. Bikin konten itu. Iya. Itu aja udah cukup. Itu sih. Atau ada hubungan emosional gitu dengan beberapa komentator atau netizen Enggak, alhamdulillah. Aku biasanya kalau bikin konten make up aja sih yang di ini. Kok katanya make upnya gitu ya? Oh, gitu. Kok gayanya gitu? Ada yang ngejat gitu. Ngejat apa Tapi komen? kalau lagi make up aja, komen, DM. Terus Aku kalau lihat gitu langsung aku blok. Tapi aku balas dulu, aku jadi, balas dulu. apa contohnya deh, kata-katanya apa? Contohnya gini katanya. Lo make up apa dulu misal? Waktu itu aku bikin apa ya? Oh iya, bikin make up 17 Agustus. Ada tuh di Instagram. Oke, terus. Jadi pas lagi make up itu aku kan kayak nyanyi lip sync gitu kan. Itu lidahnya kok kayak dibikin-bikin begitu ya katanya. Terus Gue bikin gimana kataku. Yang namanya nyanyi ya lidah gue gerak. Masa iya gue nyanyi ke lidah gak ada gerak. ya terus. Terus aku balas tahu nggak Pak? Emang kenapa kataku? Perlu aku cari tahu kah sampai siapa tahu di belakang akun ini siapa kataku. Mau aku cari tahu kataku. Terus apa katanya? Aku mampu lah bayar orang kataku buat nyari tahu siapa yang hujat ini kataku. Terus? Aku langsung diblok. Dia ngeblok. Iya. Terus sumpah langsung diblok. Ya udah langsung aku blok balik. Amazing emang ya. Iya. Berarti kalau yang memuji deh, pujian apa yang semua konten lo, baik itu ya cerita story horor, apa tadi ya make up, endorse gitu, apa yang menurut lo yang bisa memotivasi lah gitu. Mereka itu bilang aku tuh cantik. Udah itu pasti yang harus cewek kan ya pasti cantik. Terus juga kalau bikin konten-konten kayak endorse, mereka selalu bilang gini katanya, aku suka lihat konten endorse kamu tuh niat bikin endorse. Wow, itu sih gitu, itu yang gua lihat emang sih, ya benar. Terus. Yang terbaru ada kan kemana ya? Yang terbaru yang katamu hari Senin ya? Iya. Itu kan udah itu tapi masih belum aku posting. Belum diposting masih di editing. Wow, terus? Nah, terus kalau misalnya bikin konten horor, komennya mereka tuh alhamdulillah sampai ini masih positif aja ya. Apa tuh contohnya? Contohnya, ayo bikin lagi dong. Bikin lagi yang lebih serem. Kalau gitu. bisa kamu harus bikin di apa nih Spotify. Iya, aku nggak bisa ngomong ya. Spotify. Jadi kayak media ya kayak kita suara gitu sih. Katanya ya. gitu sampai ada yang nyuruh ke situ katanya supaya kamu juga dapat uang dari hasil kamu ngoceh-ngoceh katanya. Jadi kan gitu. kalau kita kan media nih kayak gini kan media ya visual sama suara. Nah kalau Spotify itu memang suara doang dia. Iya, terus mereka sampai ada yang bilang gini, semoga ya suatu hari nanti kamu juga kayak siapa ini kayak Jurnalisa sama podcast kakak beradik Frisly segala. Jurnalisa itu kan yang horor itu kan terus dia ada yang pakai video visual juga loh itu. Iya, jadi ada banyak ininya kan. Dia podcast juga, cuman visualin gitu. Aku tahu itu. Terus gitu kayak penelusuran gitu kan. Bahkan sampai ada yang nyuruh, kenapa Ming gak coba penelusuran? Ya kali gue penelusuran tuh keren juga loh. Sebenarnya kalau kita penelusuran, itu mantep lagi sih. Waktunya sih ya kali ya. Aja, mana malam kadang tuh kita harus milih nih antara kerjaan sama kreativitas kita nih. Yang mana harus kita utamain gitu sih. Betul. Tapi suatu saat nanti semoga lah ya. Amin. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Kalau di TikTok tuh aku lebih bikin konten ini tentang apa zodiak itu aja. Oh zodiak, lu bisa ramal. Ramal zodiak. Iya dikit. Contohnya? Contohnya apa ya di konten? Jadi di kontennya TikTok. Di TikTok aja itu. Setiap zodiak lo ramal.
Enggak juga, misalnya contoh kayak gini, contoh aja ini ya. Bulan ini deh contoh. Misal ini yang bakal dapat dapat perhatian lebih dari cowoknya, dan cewek ini nih beruntung dapetin zodiak ini misalnya. Aku sebutin gitu-gitu. Wow. Ada yang request gak sih? Banyak yang komen. Wow. Mereka bilang gini, iya bener. Iya, aku sekarang lagi diperjuangin loh sama cowokku. Iya, Pisces lagi perjuangin aku loh, gitu-gitu. Banyak. Nanti kakak bisa cek sendiri deh. Iya, bisa. Aku soalnya kemarin lebih fokus ke Instagram kali ya. Wah, oke, nanti kurang kayak ini. Tapi nanti sip, nanti kita coba telusuri ya. Iya. Bisa juga nanti sekilas kita tampilan. Berarti lo di khusus zodiak aja? Kalau di TikTok. Sebenarnya di TikTok itu aku pengen bikin cerita horor, tapi aku mulai dari zodiak dulu. Tapi sejak kapan tuh? Itu sejak kapan ya? Baru sekarang sih. Baru banget juga. Pas yang aku udah kerja ini. Terus lo bikin ramalan zodiak tuh versi lo apa ada panduannya? Versi aku. Versi memang jadi aku versi TikTok bikin gitu, terus aku munculin di sini kata. Ada backsoundnya gitu. Ya, iya. Wow, keren. Berarti di suatu ruangan gitu. Wow, memang kreatif banget ya. Apalagi rencananya rencana apa nih? Kontennya apalagi rencananya? Aku kalau sekarang pengen ini sih, ini aku kasih tahu di sini aja ya. Langsung aja, mantap nih. Ya, terus apa? Followers aku pada nggak tahu nih rencana aku. Rencananya aku pengen bikin podcast horor. Tapi aku fokusin di TikTok sama Instagram aja. Gitu. Tapi jadi nanti kayak singkat gitu berarti ya. Yang singkat-singkat aja, cerita-cerita cerpen aja. Rencananya. Sambil terus, ngumpulin properti. Kalau lo memang bikin podcast nih, misalkan podcast horor, berarti lo harus ngundang orang juga dong. Apa lo sendiri gitu maksudnya? Enggak, bisa sih, bisa kalau emang udah gede kan. Tapi kalau untuk awal-awal mungkin aku sendiri aja. Kayak lo speak sendiri gitu. Berarti lebih ke mungkin vlog kali ya, mungkin ya. Iya, kayak kakak tahu Nadia Omara enggak sih? Apa tuh? Nadia Omara belum sih. Dia YouTuber juga, tapi khusus cerita horor juga. Apa kayaknya aku pernah, cuma aku lupa kali. Pokoknya banyak kalau cerita-cerita dari YouTube horor tuh ya kayak gitu kurang lebih. Jadi dia ceritain, ada visualnya rencana? Apa cuman cerita? Aku sih kalau ini masih rencana ya, kalau emang nanti namanya udah gede, amin insya Allah ya. Nanti aku juga pengen penelusuran langsung. Ya itu lebih berasa sih. Memang tapi waktunya aja, makanya ini kan aku mau selesain kerjaan yang ada dulu, baru fokus. Dan momennya juga bisanya malam kali ya. Iya, malam. Ya. Padahal diriku dulu juga pernah loh yang kayak uka pernah gak sih, kayak acara yang kayak telusuran malam gitu, terus video gitu pernah kami juga, cuman nggak jalan sih karena kurang support juga sih. Dan lagi kadang tuh temen tuh juga saling menakutin gitu. Iya. Jadi kalau kita pakai tim kan kita kayak ditakutin, langsung lari semua. Awalnya bareng ke hutan gitu. Tapi pernah dulu aku dulu waktu masih Pelangka ya, ke hutan, di belakang hutan di Untar tuh kan ada di dalam semua kan. Pernah kami dulu sekali nyoba berlima pakai motor jam 11:30 kalau nggak salah. Pakai kamera. 5 orang bareng turun pakai motornya goncengan kan. Pokoknya siapapun yang meninggal nih kunci dibuang. Rencananya kayak gitu tapi lupa karena kasihkan video duluan. Pada lari, ada yang ya Allah, mana motor tuh kan boncengan. Ya kayak gitu tuh yang ngeri. Jadi emang harus cari orang yang mentalnya kuat juga sih. Kalau memang dia bisa ngeliat lebih bagus kali ya. Iya. Tuh belum ada sih kayaknya di sini. Belum ada. Makanya orang-orang followers aku kenapa nggak coba penelusuran. Pas yang aku bikin vlog ini ya sama Ola. Itu kan kita cerita horor gini kan. Terus banyak yang komen pengen minta kita penelusuran. Tapi kata Ola, aku nggak sanggup Ming katanya. Kalau lo mau lo aja sendiri. Iya benar. Aku dengerkan cerita horor aja tuh udah merinding ya. Iya, udah mikir kok ini anak bisa dengan santuy bercerita horor katanya. Apa emang udah terbiasa kami? Kamu tuh ceritanya santai banget. Santai banget. Kok cerita horor katanya. Padahal itu serem loh katanya. Dia udah merinding aja tuh. Sampai selesai tag video aja udah gila lo nih. Sumpah sih sampai sekarang aku masih merinding sampai gitu. Enggak ngerti lagi. Jadi memang benar-benar ketakutan ya. Memang anaknya penakut banget itu. Sorry ya kalau kita gibahin. Iya enggak apa-apa. Olah kan. Iya. Itu bukan gibah sih, ngomongin aja sini. Next, bye. Apa nih? Bisa nggak? Boleh bahas kisah cinta nggak sih nih? Yang saat ini aja deh. Oh, bahas cinta. Hubungan sama lo deh. Gimana nih ceritanya nih? Tentang apa nih? Ya tentang lo saat ini deh, nggak apa. Oke. Kalau sekarang ya, alhamdulillah ya aku tuh punya cowok yang cowok aku tuh emang support sama aku. Jadi kalau misalnya aku nge-endorse atau aku lagi ada acara apa, bahkan aku lomba atau apapun itu dia selalu. Ini pada tahu nggak sih kalau para pengikut lo? Iya tahu. Udah tahu ya. Udah tahu kalau aku punya pacar. Maksudnya
cowok lo nemenin lo gitu. Iya udah tahu. Keren, aku sering storyin kan. Wow ya oke. Iya itu Terus sih. Aku senengnya itu aku disupport di sini. Support ya. Ya. Itu aja sih kalau masalah cinta ya mulus aja alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kapan rencananya nikah? Ya belum. Jangan dibocorin dulu. Masih rahasia. Oke. Terus lo punya plan gak sih 5 tahun ke depan? Planning 5 tahun ke depan. Apapun itu. Aku lebih pengen ke karir aja sih fokus. Karir lo tadi ya. Terus? Kalau misalnya udah sih itu aja ke karir. Kalau emang misalnya sebelum 5 tahun udah dinikahin nggak apa-apa, karir aku tetap harus jalan. Iya gitu. Harus terus jalan lah gitu. Jadi ya kembali apalagi udah dapat support kan ya itu udah sangat ibaratnya apa ya? Tinggal jalan aja lah gitu. Pelan-pelan. Udah berapa menit sih kita nih? Ada sejam gak sih? Belum ada kayaknya ya. Oke, kita akan melanjutkan sedikit kali ya. Nih kita di podcast ini kita tuh ada game. Game seru-seruan aja sih. Game simple aja, game simple. Jadi gamenya itu kayak tegang aja ya. Jadi ini ada 3 kotak. Jadi gamenya tuh judulnya game Raja Sambal. Raja Sambal. Kebetulan gua kan penggilas sambal tuh. Iya. Jadi gua nantangin nih narasumber gua yang mau nggak sih dia. Sebenarnya ada 3 hukuman nih. Hukuman utamanya ya makan lombok, maksimal 20 biji lah. Oh my god, 20 biji serius? Ini maksimal ya. Oke. Terus maksimal. Pilihan kedua menyanyikan lagu daerah atau lagu kebangsaan. Hukumannya itu. Itu hukumannya. Yang ketiga makan pisang ditaburin garam. Tapi kayaknya gue liat lo kan pencinta horor ya. Jadi lo tahu lah gimana rasanya pedes kan? Apa hubungannya tuh ya? Oke, kita langsung aja game Raja Sambalnya. Jadi nih gue punya 3 kotak nih. 3 kotak. Nah, diminum dulu. Belum minum kan dari tadi. Permisi ya. Oke. Nah, ini jadi ada 3 kotak. Sambil minum gue jelasin. 3 kotak ini isinya adalah game yang akan kita mainkan. Nah, lo pilih dulu salah satu kotak ini, nanti isinya itu yang kita mainkan dan gua jelasin dulu cara mainnya. Siap? Ini diacak aja, pilih salah satu, terserah mau yang mana. Jadi dalam kotak apa sih isinya? Ya makanya lo mumpung lo bertanya-tanya sambil ngacak lah. Aku boleh curang nggak nanya gitu teman-teman aku? Tanya coba. jangan. Lo menang nanti. Kita harus fair ya. Oke. Cap sip cup kembang kuncup. Pilihan zaman-zaman kalahan banget ya. Oke, berarti yang dipilih. Wow, yang dipilih ini ya. Ini favorit sih bang pilihan ini. Tahu nggak isinya apa kira-kira? Enggak tahu. Oke, berarti aku nggak usah ngasih tahu lah. Oke deh. Biar rahasia. Jadi isinya adalah Oke, kita coba buka. Ini jadi gamenya nih isinya kalau didengar apa sih? Kayak mainan. Apa kedengarannya? Nggak tahu masih. Kayak mainan gitu aku dengarnya sih. Woi. Kelereng. Apa tuh? Kelereng. Pernah main kelereng nggak? Pernah. Nah ini ya kelerengnya. Isinya ada 10 picis atau 10 biji kelereng yang besar lah ya, hitungannya besar. Jadi cara mainnya gini, simpel. Lo sebagai narasumber, yang pertama pasti akan menjadi orang yang menyimpan jadi kelereng ini di dalam kotak sini. Gua yang dihukum. Nanti kita ada 3 set nih. Set pertama narasumber, set kedua diriku, set ketiga kita sweet. Siapa yang menang dia jadi yang kalah dia dihukum. Yang dihukum itu yang menebak isi ini ya. Oke. Kalau skornya ada berapa gitu? Kalau skornya 2-0 dari awal, berarti yang menang sudah dipastikan menang. Kalau 1-1 kan imbang nih. Dilanjutkan di set ketiga dengan cara sweet dulu. Siapa yang kalah dia yang ditutup pakai ini. Jadi caranya gini. Dirimu sebagai yang apa ya ibaratnya ya? Penyimpannya lah ya, menyimpan. Nah, misalkan 2 nih, ini lu harus simpan, sisanya harus di tangan, di genggaman. Gua tutup pakai ini. Nih, nah masukin dulu ya 10 ya. Nah, gua tutup pakai ini. Nanti aku tebak isinya berapa yang ada di kotak ini. Kita nebak yang di kotaknya aja ya. Oke. Sisanya terserah mau sisanya aku sembunyiin di tangan mana sini, gitu harus ya. di sini digenggam. Harus digenggam. Kelihatan nggak? Oke. Tangan aku kecil. Ya, cobalah usahain. Mau semua juga nggak apa-apa di situ. Jadi aku nebak aja berapa nanti gitu. Oke, mulai. Siap.
Terus nanti kalau aku jawab, dirimu kasih 3 kali pertanyaan lagi. Yakin pertama, yakin kedua sampai yakin ketiga, fix baru kita bongkar. Kita isi. Benar enggak jawabanku gitu, oke? Jangan lo bilang salah benar dulu ya. Nanti ketahuan. Lanjut, mulai. Oke, siap. 1, 2, 3. Belum ya. Sambal, gua enggak mau. Orang udah masuk sambal tapi enggak siap. Belum. Oke. Bentar. Nah. Udah. Oke, siap. Wow. Coba tebak berapa. Sangat rahasia sekali lu. Aku goncang dulu ya. Nah. 4. Yakin? 4 deh nih kayaknya nih. Yakin? 4. Fake Bener ya? Ya, dibongkar ya. Ya dibongkar sini ya. Iya, bongkar. Oke. Kayaknya dia yakin salah nih soalnya ketawa ya. Tapi kita nggak tahu. Bismillah. Innalillahi kebalikannya. 4 yang disimpan. Astagfirullahaladzim. 6. 1-0. Oke. 1-0. Gantian sekarang. Oke. Mudahan sama 1. Kalau benar nih, aduh. Kamu boleh minta bantuan ya ini ya. Oke. Sini. Lu tutup pakai itu. Gue yang nyimpan. Oke. Bismillah. Gimana ini? Aduh, ini nggak akan. Aduh, jangan sampai ketahuan ya. Bisa-bisanya lo gue nebak yang situ lo. Diarahin pas ini udah nih. Nebaknya di tangan lo. Sama aja 4 juga. Aduh, bentar. Siap. Mulai. Oke. Ya. Boleh digencang-gencang. Boleh, asal jangan dihamburin. Makan sambal euy. Habis cerita orang makan sambal seru sih. Kayaknya sih aku udah tahu. 7. Yakin? 1. Sumpah ya. Udah berubah pikiran lah, udah yuk. Bener. Ya ini salah ini kamu nih. Kalau salah kan kamu dihukum. Iya 7 ini. Yakin? Yakin. Sekali lagi yakin. Iya 7. Take dos. Coba bongkar. Oke. Dari. Tapi. Aku belum lihat loh. Tapi demi Allah ya, dia aku jujur nih. Kayaknya emang dia pakai nih curang. Aku jujur demi Allah, aku sumpah. Ini loh. Ini orang pertama yang bisa nebak. Sumpah bener aku ngomong. Coba kan bongkar ya, udah 7 lah. Astaga. Tadi perjanjian nggak boleh kan? Berarti gua gini. Ini gua makan nih. Gua pasti makan loh. Kok bener sih? Gua nggak. Coba aku nebak lagi ulang deh. 6 gitu, 6 gitu. Bisa. 6 gitu kayak 6 coba lagi ulang. Bisa. Kok bisa pas ya? Harus terima hukuman. Tapi kan nggak boleh pakai, nggak boleh dibantuin harusnya tadi. Ini bener loh ya Allah. Itu baru salah satu contoh. 4 kali deh, 4 set. Ayo loh. Ya Allah. Itu baru salah satu contoh ya. Tapi lo pilih nggak sih nomor lain, angka lain? Enggak. Udah dek 7 itu yang dibuat gitu. Tanpa keraguan lo aku ya Allah tadi. Udahlah terserah mau isi apa juga. Nes. Gila. Kita main yang lain aja boleh nggak? Udah. Cukup lah. Udah gua kena hukuman dah kali ini. Makan sambal lagi. Gak apa-apa kan suka sambal. Aduh. Jangan deg-degan. 2-0 langsung. Gini level 5 aja kali. Soalnya gue habis nyeritain horor tadi agak merinding. Dia tambah merinding lagi nih udah kebaca duluan. Nah tapi dirimu sebagai tamu tugasnya mengulek. Oh kayak ngulek. Pakai ini bumbunya dah. Pokoknya lombok mentah sama bumbu aja. Bumbunya apa tuh? Garam beriodium sudah. Oke, sama Reiko. 5 aja seadanya aja. Pakai sendok aja ngambilnya biar nggak pedas. Oke. Dah sebenarnya aduh ya. 5 ya. Kenapa sih lo pakai nebak segala 7 coba diada-adain gitu kayak tadi kayak wah kok bisa gitu. Tidak bisa. Ini 5 biji aja berarti. Yang lebih ngeri lagi tau gak? Gue nebak 4 di tangan lo yang 4. Bener gak? Dia pasti kayak ada yang bilang gini. Iya aku tuh pilih. Padahal tuh banyak lo 6 lo. Kok gak ada. Iya kok gak bisa. Kok di tangan lo harusnya kan logikanya misalkan gue nebak 4 setidaknya 5 lah di tangan lo gitu gak sih? Iya.
4 malah di tangan aku yang 4. Harus tadi gua nyuruh lo nebak tangan gua deh. Iya. Biar salah ya. Aduh. Salah orang gua. Pacar lo aja bisa gak mas? Wakilin yang main game biar gua gak makan. Nah yang lebih ekstrim sih karena makannya sama ini sih. Lah, jadi makanya pakai ini. Tapi lo suka pedes kan? Suka. Cobain lah nanti, kayaknya enak sih. Masa sih? Coba nanti coba. Mau tambahin lomboknya boleh, tambahin. Aduh. Cukup aja lah ya dulu ya. Oke deh. Ini lombok 5 gua dihukum skornya 2-0. Kesalahan fatal. Tahu gitu tadi gua sembunyiin 1. Sama aja nggak bisa juga ya. Gua besok main next kalau ada lagi kesini game lain aja lah udah. Main tebak-tebakan apa gitu matematika. Nah kalau itu aku pasti bakal kalah, aku nggak pintar ngitung. Ya Allah, tanpa kata-kata ya Allah nggak ada embel-embel 5-3 dulu gitu kayak nggak mau kamu tadi ya. Ada kamu jawab 5 aja aku jawab udah benar itu. Soalnya kalah nanti. 7. Padahal aku nggak lihat loh udah, sumpah. Enggak, lo pasti minta bantuan lo. 7 yang dia buat. Bener lo, ya Allah. Jangan aneh ya, kayak ini masih belum apa-apa tapi Nanti kita nanti next lah cerita horor lagi ya. Oke bisa. Ya Allah. Cuma aku aja sampai ketawa. Ya iyalah. Gimana enggak coba? Aduh, udah gua jawab 4 ternyata di tangan lo yang 4. Jawab 7 langsung tak lagi. Aku tuh berapa kali tadi nanya 5 kali ada kayaknya supaya dia berubah pikiran. Enggak. Bisa-bisanya lo. Aduh, sorry ya Kak ya. Kamu harus dihukum malam ini. Terima. Emang itulah faktanya. Jadi Pak Hari Opton nih sama teman-teman yang udah biasa nontonin story horornya Miming. Wow. Luar biasa lah. Udah. Next. Lo mau nyobain enggak? Pedes banget kayaknya. Enak kok nih. Masa sih? Maksudnya, Tapi kakak dulu yang coba. Ya pastilah gua kan dihukum. Iya. Ini bukan hukuman namanya nih, aduh. Tapi sepanjang yang gua rasain sih lumayan sih. Lumayan creepy. Ya biskuit sambal gitu. Cobain aja pakai tangan. Tapi pedes tanganmu nanti cuci tangannya. Bismillah ya Allah. Tak dikit dulu ya. Pedes enggak? Cobain dulu. Aku belum coba udah mati. Oh, mau suruh cobain. Berair. Tapi berarti aku dihukum dong ini. Ya kan biar lo ngerasain juga gitu. Artinya hukuman. Wah. Ya kan happy fun aja langsung. Oke deh. Enak kok bener. Coba rasain cowokmu. Cowok nggak tahan pedes. Iya, nggak tahan. suka pedes. Oh iya. Nggak tahan dia Kak. Kalau aku masih bisa tahan sih. Enak kok bener. Oh iya, kok bisa enak ya? Ini kan manis, kriuk. Aku berasa kayak lagi ngerujak. Lo endorsein aja dah. Guys, jangan lupa dibeli ya, ini enak seriusan. Gua nggak tahu beli di mana. Ya ini mereknya apapun bisa lah dibeli sama lombok udah itu aja modalnya. Tapi iya bener enak ya. Enak. Nggak aneh ya rasanya. Aneh. Kayak nyatu gitu loh. Aku tadi awalnya manis sama gaben. Ini gaben kan namanya? Iya gaben. Gua salah. Sebenarnya ini kayak salah hukuman sih sebenarnya. Bener nggak? Kalau kayak gini nih malah milih hukum kayaknya. Iya enak soalnya. Dibandingin kita ibaratnya sama mangga kan lebih inget gitu kan. Iya. Kalau ini kayak kerasa gitu. Tapi kakak suka nggak sih makan apa ini mangga dirujak gini? Suka mangga. Suka pokoknya kalau di ini tanpa sambal tuh lebih baik nggak makan. Itu pertama kalau dari aku ya. Kalau di ibu harus sambal lah pokoknya. Pokoknya apapun walaupun itu nggak diulek mentah aja aku makan karena emang sesuka itu ya sama sambal. Ya, ekstrim Wow. garis keras dah makan sambal. Walaupun cuma sama nasi. Asal ada sambal, tetap enak aja tetap makannya. enak. Aku biarpun ayam kalau nggak ada sambal nggak makan. Oh my god. Cobain ya. Ini sambalnya. Diulek. Aku yang ngulek guys. Tapi ini ulakannya nggak ini. Gak apa-apa emang kayak gitu cari supaya berasa pedasnya. Iya. Gula, gabin, Sama sambal. Sambalnya bumbunya cuma pakai Raiko tadi ya. Gitu. Tapi enak. Seriusan. Awas ya kalian habis ini ngiler. Mau lagi? Udah. Oke. Udah jelas daripada aja. Sebenernya gue mau banyak sih tapi nggak enak. Oke. Gimana menurut lo tentang hukuman ini?
Ini namanya bukan hukuman. Liburan. Iya, ini disuruh makan enak namanya. emang keren ya. Aku tuh sebenarnya nggak kepikiran, tapi aku coba. Aku benar-benar nggak tahu waktu itu. Coba. Gimana kalau gabin sama sambal mentah? Random aja berarti ya. Random aja. Wow. Aku kan pernah juga kemarin sebelum dirimu kan udah pernah kena hukum juga kan. Nah itu pertama banget ngerasain wow beneran sampai narasumbernya juga ngikut ya, ikut makan juga karena emang ternyata bukan ditakuti malah hukuman yang paling ditunggu-tunggu ini. Iya, enak soalnya. Nanti di podcast lo kalau udah bisa ngundang orang bikin hukuman juga. Hukuman apa? Ya jangan yang kayak tadi, yang pasti jangan main game kayak tadi ya, pasti kalah udah pasti. Jangan main game tebak-tebakan. Kalau main hitung-hitungan aja udah, jadi dong aku kalau. Aku nggak pinter ngitung. Nah itu berarti jangan tebak-tebakan ya, Pak Haryokton. Wow, keren. Ntar aku coba sisihkan dulu ya. Oke. Emang agak repot nih. Nah, ya repot aku bantu. Gak apa-apa. Oh, udah. Minum dulu kali, minum. Oh, udah tadi aku Minum dulu ya. Oke. Lanjut dikit lagi ya. Oke. Mungkin dari dirimu deh. Ada satu pernyataan atau satu pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti untuk diriku ya. Kalau pernyataan tentang apapun, apa tuh? Bebas ya? Lo mau mengutarakan pernyataan apa pertanyaan gitu maksud aku? Aku lebih kayak pertanyaan aja. Coba. jangan nanya tadi udah pasti salah aku. Aku gak bisa nebak. Bentar. Apa ya? Bentar. Coba aku cari ini. Aku bingung mau nanya apa sama kakak. Minta bantuan lah. Minta bantuan. Minta telepon keluarga coba. Kuis. Apa? Bebas. Boleh. Gini deh. Kakak bikin konten kayak gini. Kakak itu dikasih support nggak sama istri kakak misalnya? Ya, oke. Terus sama siapa lagi? Terus juga kakak bikin konten seperti ini, kakak bener-bener kayak merasa senang nggak sih sama bidang kakak ini? Ya. Gitu. Cukup? Udah itu Oke, aja. siap. Thank you pertanyaannya. Ini adalah podcast di mana narasumber nanya ya. Keren. Jadi gini, kalau support pasti sama kayak dirimu lah. Dirimu juga kan support pacar ya kan, cowokmu. Jadi sampai insya Allah kalau udah sampai jenjang nikah ya harus support terus lah. Jadi apalagi kalau dirimu kan udah punya nama nih, udah enak lah, udah tinggal nerusin ya kan. Bahkan sampai nanti kalau punya turunan lanjutin aja udah. Namanya berkarir tuh kayaknya emang nggak putus sih harusnya. Apalagi kalau punya keturunan kan. Untuk istri ya pasti dukung pasti. Dan ini memang atas semua ada diskusi lah dengan istri gua gitu. Jadi berarti kakak apapun yang kakak lakukan berarti kakak selalu komunikasi ya. Dan kita berdiskusi dulu gitu. Apapun itu. Ya memang sini mungkin belum seberapa tapi ya bisa dinilai lah gitu. Bisa ada nilainya lah gitu ya walaupun nggak seberapa. Jadi itu pertama. Terus apa lagi yang kedua, diriku bikin kayak gini. Kakak seneng nggak sama bidang kakak ini? Nah oke. Itu pertanyaan yang sebenarnya ada beberapa orang juga nanya ya. Motivasi ya, lebih ke motivasi ya. Ya emang gue bikin nothing tulus aja sih ya. Kayak ya udahlah gue bikin gini, apapun itu bentuknya, mau gue nanti lanjut apa enggak ya, gue ya ini bidang kayak gue pengen punya teman banyak lah gitu. Bahkan kalau bisa 10 kalimat. Kalau bisa ya. Kalau bisa semoga bisa jadi teman gue kan gitu. Jadi maksud aku lebih ke ya memang tadi bidang gue juga maunya seperti inilah, kayak berbicara gitu, ngobrol santai, terus mengetahui banyak hal. Berarti kakak enjoy aja. Dirimu juga jadi kenal aku kan. Aku jadi kenal dirimu semua, jadi kenal pacarmu juga, kenal istri. Jadi kita kayak ya itulah, memang bukan bidangku juga banget sebenarnya, cuman aku lebih ke ya udahlah aku pengen konten gitu, pengen seperti inilah gitu. Karena diriku juga kan seperti yang udah aku bilang pernah konten juga walaupun nggak jalan kan, waktu putus-putus juga. Jadi sebenarnya emang basicku juga sih pengen kayak kreativitas kayak gini, walaupun masih banyak kekurangan, kelemahan, itu tinggal kitanya aja sih lagi nerusin gitu. Jadi intinya diriku enjoy sih. Oke, enjoy ya. Yang penting kalau nggak enjoy juga nggak ini ya. Iya nggak jadi. Ya semoga nanti kita bisa bertemu di part kedua kan. Gitu. Terus dirimu bikin podcast, undang aku walaupun aku nggak punya cerita horor, cerita lucu kan bisa. Iya bisa. Main kan. Di horor ini nanti aku bisa. Tapi kalau cerita horor sendiri pribadi ya, sebenarnya aku tuh ya lebih ke merinding rasanya aja sih. Coba nantilah kalau kita next lagi kita berjumpa bisa lah ya. Jadi seperti itu sih. Ada pernyataan kah dari dirimu
sebagai seorang narasumber yang spesial kali ini. Oh iya. Silakan berbicara. Apa ya pernyataan? Contohnya tuh kayak apa kak? Dirimu menyatakan. Aku bingung. Iya. Minta bantuan. Gue nggak mau ngasih tahu nanti gue kalah lagi udah. Ya udah kasih apa terserah bebas. Bebas ya Bebas aja. Pernyataan ya. Pernyataan itu seperti apa sih? Ya mungkin ya bagi teman-teman di rumah. Ya, Oh. ya gitu kan sebuah pernyataan apa ini ya? ya terserah bebas. 7 jam juga nggak apa-apa sih. Nih ya bagi teman-teman nih ya, kalian jangan lupa nanti kalau videonya tayang jangan lupa di follow, di like, and di komen, terus Thank you. di subscribe juga. Thank you Oke? banget ya. Harus itu. Harus. Awas enggak, gue marah. Loh tuh dengerin tuh, Miming marah nanti nggak mau lagi cerita horor loh. Ntar kalau aku marah aku kirimin satu-satu nih. Gue udah ngalamin loh ya, jangan ditolak itu loh. Gue udah ngalamin, gue kalah 2-0, telak kalahnya. Keren banget sih, sumpah keren banget. Itu aja sih. Itu aja cukup. Ada apa lagi ya? Apa lagi? Gue udah agak ngeblank sini. Udah lumayan sih kita ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih jauh lagi ya kan. Bisa. Oke. Ya itu sih. Oke. Kalau udah cukup, semoga dirimu sehat selalu, pacar lu juga sehat selalu. Amin. Semoga apa ya, sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Ya Allah, terima kasih Semoga, Kak. ya, didoanya Pak Haryopton juga semoga lancar lah ya. Terus semoga karir lo tambah sukses, Amin ya Allah. kerjaan tambah banyak. Oh, kerja tambah Ya banyak. maksudnya endorse Cuan gue tambah banyak juga berarti. Keren tuh. Ya, semoga next kita panjang umur bisa bertemu lagi, baik itu di podcast manapun atau di suatu tempat apapun kita ngonten ibaratnya. Oke. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jaga kesehatan. Sampai berjumpa di lain waktu. Oke. Terima kasih juga buat para yang udah nonton. Jangan lupa seperti yang disampaikan tadi. Jangan lupa apa tadi? Subscribe, like, Awas comment, habis share. ini nggak di like, comment, dan subscribe ya. Dengerin tuh, Awas. awas. Apa tuh awas? Ya, jangan lupa ya. Semoga jangan lupa juga beri komentar jika ada. Ya, Miming juga kalau ada rekomendasi nanti rekan-rekan selebgram yang bisa dipanggil ke sini, Oke. ya dibantulah gitu ya. Pokoknya kita siapapun mau ke sini bisa. Kalian juga bisa request kan? Bisa request di Undang ini komentar. kak, ini kak gitu ya. Insya Allah kita akan penuhin jika itu bisa kita wujudkan. Intinya kita selalu berpikir positif, jaga kesehatan. Oke. Terima kasih sekali lagi. Thank you Pak Haryopton yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpodcast Hayu Tas Speaking. Salam bisa ulang. Bye. Bye.